Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada api di kepala, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa lihat apinya? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah buku yang diawali dengan perasaan persis kayak gitu. Reasons to Stay Alive karya Matt Haig. Dan ini tuh bukan cuma memoir tentang perjuangan melawan depresi ya. Ini lebih kayak peta buat nemuin jalan kembali kehidupan, sebuah suara harapan yang udah nyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Matt Haig itu nggak suka basa-basi. Dia langsung ngelempar kita ke inti pengalaman depresi lewat kalimat ini. Coba deh bayangin, Anda berjalan-jalan dengan kepala terbakar dan tidak ada yang bisa melihat apinya. Ini bukan sekedar sedih biasa loh, ini rasa sakit yang nggak kelihatan, rasa terasing yang benar-benar total, dan perasaan inilah yang jadi fondasi dari keseluruhan buku ini. Jadi gimana sih rasanya punya pikiran yang terbakar? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana Haig dengan jeniusnya nemuin kata-kata buat ngungkapin perasaan yang sering banget dianggap nggak bisa diungkapin. Dia mengubah pengalaman depresi dan kecemasan jadi sesuatu yang akhirnya bisa kita pahami. Haig itu efektif banget, dia pakai kalimat-kalimat pendek yang langsung nusuk. Dia menggambarkannya sebagai melankolis yang tak tertahankan. Ini penting, ini tuh bukan sekedar lagi bad mood atau sedih biasa. Ini beban yang beratnya minta ampun, yang rasanya mustahil buat diangkat sendirian. Nah, lihat deh metafora modernnya dia pakai ini. Relevan banget kan? Seperti komputer dengan terlalu banyak jendela terbuka. Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Pikiran yang kacau balau, lumpuh karena kebanyakan mikir, kebanyakan stimulus, sampai akhirnya hang, sistemnya macet total. Dan mungkin ini yang paling dahsyat, sebuah Big Bang di dalam kepala Anda. Ini tuh bukan sesuatu yang datangnya pelan-pelan, ini ledakan. Sebuah peristiwa dahsyat yang dalam sekejap bisa menghancurkan seluruh realitas kita dari dalam. Oke, tapi di balik semua deskripsi puitis yang keren tadi, penting banget buat kita ingat landasan klinisnya. Menurut para ahli, depresi itu adalah penyakit medis yang serius yang secara negatif memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak. Poin kuncinya di sini adalah ini bukan sekedar sedih atau kurang bersyukur ya. Ini adalah kondisi medis yang nyata dan yang paling penting bisa diobati. Terus, deskripsi-deskripsi yang begitu nyata ini datangnya dari mana? Jawabannya, buku ini lahir dari krisis. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah memoir yang ditulis dari pengalaman nyata yang hampir merenggut nyawa penulisnya sendiri. Sebuah kisah tentang gimana seseorang bisa berdiri di tepi jurang dan berhasil nemuin jalan buat kembali. Perjalanan Matt Haig sendiri adalah jantung dari buku ini. Semuanya dimulai tahun 1999, waktu dia umur 24 tahun, di mana dia ada di titik paling rendah dalam hidupnya. Terus, selama setahun berikutnya, dia memulai proses pemulihan yang pelan dan susah banget, tapi didukung sama orang-orang terdekatnya. Nah, lompat 16 tahun kemudian, di tahun 2015, dia akhirnya mutusin buat bagiin ceritanya ke dunia. Dan bukunya meledak, jadi fenomena global yang memulai banyak banget percakapan penting yang kita butuhkan. Nah, dari krisis itulah lahir inti dari buku ini, cara untuk hidup lagi. Coba perhatiin kata laginya. Ini bukan cuma tentang gimana caranya selamat dari satu momen tergelap, tapi tentang gimana kita belajar untuk benar-benar hidup sekali lagi setiap harinya. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Apa sih yang disaranin sama buku ini? Nah, Haig tuh nggak ngasih satu jawaban ajaib yang besar. Dia malah ngasih 40 butir nasihat. Nasihat-nasihat kecil, personal, dan semuanya lahir langsung dari pengalamannya sendiri. Kalau kita peras ke 40 nasihat itu, intinya bisa dikelompokin jadi 3 tema besar. Langkah pertama, itu tentang melihat ke dalam, kesadaran penuh dan ketenangan. Langkah kedua, tentang melihat ke sekitar kita, koneksi dengan alam dan diri sendiri. Dan langkah ketiga, soal bergerak keluar, tindakan dan kebaikan. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Buat tema kesadaran penuh, ada nasihat yang sesederhana ini. Seruput, jangan teguk. Jenius kan? Ini tuh pengingat buat kita supaya lebih pelan-pelan, nikmatin secangkir teh, resapi sebuah obrolan. Jangan cuma lewat gitu aja dengan terburu-buru. Terus soal koneksi. Haig nulis, dimanapun Anda berada, cobalah temukan sesuatu yang indah. Keindahan membersihkan pikiran. Ini tuh kayak ajakan aktif buat kita. Carilah keindahan-keindahan kecil, bentuk awan di langit, senyum orang asing, sebaris lirik lagu. Sebagai cara buat nekem tombol reset di pikiran kita yang lagi kacau. Dan yang terakhir, soal tindakan. Nah, ini mungkin yang paling radikal.
Tidak ada obat di alam semesta yang akan membuat Anda merasa lebih baik selain bersikap baik. Ini ide yang kuat banget kan? Bahwa salah satu cara terbaik buat nyembuhin rasa sakit di dalam diri kita adalah dengan mengalihkan fokus keluar dan memberi kebaikan buat orang lain. Tentu aja ya, buku yang sepersonal dan seberpengaruh ini pasti bakal memicu banyak banget percakapan. Jadi sekarang, mari kita lihat gimana dunia merespons buku ini, baik pujiannya yang luar biasa maupun kritiknya yang juga penting buat kita dengerin. Di satu sisi, pujiannya tuh banyak banget. Orang-orang merasa dilihat, merasa dipahami, mereka memuji kejujurannya, harapan yang diberikannya, dan rasa solidaritas yang muncul setelah baca buku ini. Tapi, di sisi lain ada juga kritik yang valid. Ada yang menyoroti soal hak istimewa, pendekatan penulis terhadap pengobatan medis, dan pertanyaan apakah solusi yang ditawarkan bisa diterapkan sama semua orang. Oke, mari kita bedah sedikit kritiknya. Pertama, beberapa solusinya kayak bepergian atau nggak bekerja untuk sementara, itu kan dianggap cuma mungkin buat orang-orang yang punya privilege finansial. Kedua, pilihan pribadinya buat pulih tanpa bantuan medis itu dikhawatirkan bisa bikin orang lain jadi ragu buat nyari bantuan profesional yang mungkin mereka butuhin. Nah, poin-poin ini penting banget buat kita akui biar kita dapat gambaran yang utuh dan seimbang. Tapi ya, terlepas dari semua perdebatan itu, kalau kita kembali ke inti dari buku ini, kita bakal nemuin satu pesan yang universal dan kuat banget. Hidup itu selalu berharga. Dan salah satu hal paling jujur dari buku ini adalah pengakuan kalau pemulihan itu nggak lurus jalannya, bakal ada hari baik, dan bakal ada hari buruk. Ada kalanya kita maju beberapa langkah, tapi kadang kita juga mundur lagi. Dengan mengakui ini, Haig menormalkan perjalanan yang berantakan ini dan ngilangin tekanan buat harus sembuh dengan sempurna. Dan semua itu pada akhirnya mengerucut pada pesan terakhir ini, sebuah permohonan yang tulus banget. Bertahanlah jika kamu bisa. Hidup selalu berharga. Inilah intinya, sebuah pesan harapan yang ditujukan langsung kepada siapapun yang mungkin lagi ada di tempat gelap, buat ngingetin mereka kalau dunia masih nunggu di luar sana. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Sebuah undangan yang terinspirasi dari semangat buku ini. Ini bukan buat dijawab di kolom komentar ya, tapi buat kamu bawa sepanjang hari ini. Pertanyaannya sederhana aja. Keindahan kecil apa yang akan kamu temukan hari ini?